Sobat Sabe Update, berjumpa kembali di channel Sabe Update. Tidak akan lama lagi pendaftaran untuk masuk ke perguruan tinggi akan dibuka. Untuk itu, kamu jangan sampai lupa update tentang jurusan yang paling diminati pada tahun 2021 ini. Memilih jurusan kini tidak bisa dilakukan hanya karena ikut-ikutan teman. Pasalnya, pilihan jurusan akan menentukan semangat atau tidaknya kamu dalam menjalani perkuliahan. Jauh lebih penting, jurusan yang kamu pilih akan menentukan arah karir serta prospek kerja kamu di masa depan. Sehingga memilih jurusan untuk melanjutkan studi harus kamu lakukan dengan cermat. Beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan sebelum menjatuhkan pilihan jurusan antara lain kesesuaian dengan minat dan kemampuan, kebutuhan dana, dan tak lupa prospek kerja. Nah, selain itu, ada sejumlah jurusan yang diminati pada SBMPTN tahun ini. Untuk menambah pilihan kamu yang kuliah pada tahun ini, inilah daftarnya sekaligus peluang karir yang relevan. Yang pertama, kedokteran. Dari tahun ke tahun, jurusan ini selalu menjadi primadona dengan ribuan pelamar di berbagai universitas negeri. Di jurusan ini, kamu akan mempelajari anatomi tubuh manusia dan cara kerjanya, fisiologi, biokimia, dan histologi. Persyaratan untuk kuliah di FK adalah memiliki minat dan pemahaman yang baik dalam bidang biologi, fisika, kimia, dan matematika. Peluang karir jurusan ini adalah sebagai dokter di rumah sakit, klinik, atau membuka praktik, bekerja di perusahaan kesehatan, tenaga pengajar, dan lainnya yang bergerak di dunia kesehatan. Yang kedua, agroteknologi. Di posisi kedua, jurusan yang paling banyak diminati adalah agroteknologi yang kerap terdengar masih asing di telinga. Jurusan tersebut berkaitan dengan produksi pertanian yang melibatkan teknologi canggih agar lebih efisien. Di sini, kamu akan belajar tentang tumbuhan budidaya, pengelolaan lahan, hama, sampai ekosistem. Tujuannya adalah agar mengoptimalkan sektor pertanian untuk menghasilkan produk unggul. Pilihan karir yang dapat kamu tekuni adalah surveyor lahan, menjadi petani modern, ahli bioteknologi, atau dosen. Yang ketiga, kesehatan masyarakat. Inilah jurusan yang paling dibutuhkan 5 tahun ke depan atau bahkan hingga puluhan tahun ke depan. Jika kamu memutuskan untuk terjun pada bidang ini, kamu akan bergulat dengan ilmu yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan publik. Tidak hanya menekuni bidang medis, kamu juga akan belajar metode mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan. Inilah sebabnya kamu juga mempelajari kondisi sosial dan budaya untuk melakukan pengorganisasian dengan pendekatan yang tepat. Para alumnus jurusan ini dapat berkarir di rumah sakit sebagai konsultan ketiga di perusahaan, penyuluh kesehatan, pengajar, ataupun seorang peneliti. Yang keempat, teknik kimia. Tujuan utama jurusan teknik kimia adalah untuk menciptakan suatu produk dengan bernilai jual yang tinggi dengan suatu rekayasa kimia sedemikian rupa. Jadi, jurusan teknik kimia merupakan terapan dari bidang kimia murni. Mahasiswa teknik kimia akan banyak berhubungan dengan rancangan molekular, bahan-bahan sintesis, dan sejenisnya. Kamu juga bisa berkontribusi untuk membuat bumi ini tetap lestari dengan mendesain produk yang murah, dibutuhkan, tetapi ramah lingkungan. Mereka yang sudah lulus dapat bekerja pada industri migas, menjadi staf pengajar, atau berkecimpung di bidang engineering. Yang kelima, peternakan. Sesuai dengan namanya, salah satu jurusan paling diminati ini mempelajari berbagai keilmuan yang berkaitan dengan budidaya hewan ternak. Antara lain teknologi produksi, pengolahan hasil, manajemen, pakan, dan lain-lain. Para lulusan dari jurusan ini dapat berkontribusi pada Kementerian Pertanian, Industri Pakan, Dinas Peternakan, Pengolahan Limbah Ternak, atau berwirausaha peternakan. Yang keenam, hukum. Pada jurusan ini, kamu akan berkutat dengan keilmuan yang berhubungan dengan tata aturan resmi negara dan wajib dipatuhi masyarakat. Mahasiswa hukum harus memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menganalisis tulisan, argumen, pernyataan, dan opini. Dalam praktiknya nanti, kamu juga harus mempunyai keterampilan membaca, menulis, dan membuat argumen berlandaskan hukum. Peluang kerja dalam bidang ini cukup luas, mulai dari advokat yang tentunya setelah lulus pendidikan khusus, jaksa, serta hakim. Kamu juga dapat berkarir pada korporasi negeri atau swasta.
sebagai konsultan hukum serta HRD. Yang ketujuh, komunikasi. Komunikasi adalah jurusan yang paling diminati dan peluang kerjanya besar pada bidang sosial dan humaniora. Pada jurusan ini, kamu bisa memilih konsentrasi sesuai minat, seperti public relation, komunikasi pemasaran, desain komunikasi visual, dan sebagainya. Selain bekerja di berbagai media penyiaran, kamu juga berkesempatan berkarir sebagai humas di perusahaan atau instansi pemerintah. Yang kedelapan, jurusan manajemen. Jurusan ini mempelajari pengorganisasian aktivitas perusahaan atau korporasi, instansi, lembaga, dan sejenisnya. Seorang manajer bertugas untuk merancang dan memastikan roda perusahaan berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, manajemen perusahaan harus memperhatikan berbagai faktor, mulai dari ketenagakerjaan, produksi, marketing, strategi usaha, dan sebagainya. Peluang pekerjaan yang dapat ditekuni adalah staf HRD, bagian operasional perusahaan, konsultan bisnis, atau konsultan keuangan. Nah, itulah daftar jurusan yang paling diminati serta prospek pekerjaan bagi lulusannya. Menurut kamu, jurusan mana yang sesuai dengan minat kamu?